Ya sudah, Ya sudah. ulang. Ulang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian apa kabar semuanya? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat ya. Gimana kabar keluarga, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Bapak doakan semoga bapak ibunya bisa sehat, bisa beraktivitas dan anak-anak sekalian menjadi anak yang soleh, cerdas dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita absensi, kita buka dulu kegiatan kita dengan membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada Pak ini si Nurlian untuk membantu Bapak memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Terima kasih telah memandu untuk hari ini. Kita doa hari ini. Bapak absen dulu. Ratu Samsiah hadir. Hadir, Pak. Oke, Nur Azizah hadir. Hadir, Pak. Oke. Nurlian hadir. Hadir, Pak. Rian Saputra hadir. Hadir, Pak. Rumiati hadir. Pariansa hadir. Yantri hadir. Alhamdulillah. Semoga anak-anak sekalian selalu mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anak sekalian, Bapak mau nanya untuk yang materi yang sebelumnya, apakah anak-anak sudah masih ingat materi etos kerja? Berapa? Coba Rian, etos kerja itu apa, Rian? Kemarin kita belajar tentang etos kerja, bahwa kita dalam bekerja harus semangat, beretos kerja, semangat bekerja dalam artian mencari kerja yang halal dan niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Mantap. Oke. Terima kasih Rian. Yang lain? Kemarin juga kita berbicara masalah contoh. Lanjut. Silakan. Nurlian Jawaban saya sama dengan kalian tadi, Pak. Nah, gimana itu? Bisa mencontohkan kebaikan yang dilakukan di sekolah.
Oke. Bagus ya. Berarti semuanya masih paham, masih ingat dengan materi yang terlalu Nah, itu yang penting. Ya. Mengajarkan tapi tidak memberikan contekan. Oke. Ya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita berbicara masalah akhlak tercela, yakni berpoya-poya. Kalau Bapak tanya, kira-kira poya-poya itu apa sih? Dan seperti apa poya-poya itu? Coba di sini. Bapak mau kasih contoh ya. Misal kalau di rumah siang hari listriknya itu lampunya dihidupkan dimatikan. Misal kalau di rumah lampunya dimatikan. Poya-poya itu seperti apa? Poya-poya itu seperti apa? Pak, Nur ributnya itu Pak, Nur Pak, ditegur Pak. Nur, dimatikan dulu Nur. Oke, ya. Akhlak tercela itu salah satu yang kita bahas di hari ini adalah berpoya, memahami konsep takzir atau boros Quran surah Al-Isra ayat 27. Ya. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini satu jalan enggak ini ya? 10. Oke, materinya. Ya Pak. Oke. Pak. Sebenarnya jalan. Oke, ya. Aduh, yang pertama, Pak. memahami pengertian dan dampak negatif dari perilaku berpoya-poya. Yang kedua, mengenali ajaran Islam mengenai pengendalian diri dan hidup sederhana. Tiga, menerapkan prinsip hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Terus pengertian berpoya-poya. Nih, berpoya-poya berlebihan dalam memakai uang dan sebagainya. Berpoya-poya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan perbuatan setan. Allah mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama dan hemat. Nah, ini materi kita berbicara masalah poya-poya. Dalam keseharian kita seringkali kita mendapati banyak orang berpoya-poya atau berlebihan memakai uang, barang dan sebagainya. Anak-anak bisa mencontohkan seperti apa saat hidup berpoya-poya. Ada yang bisa mencontohkan? Saya Pak. Boleh. Silakan Rian. Misalnya Pak, membeli barang membeli barang terlalu banyak, sudah itu membeli barang yang tidak penting Pak. Sudah itu membeli barang untuk pamer. Itu masuk berpoya-poya.
Poya. Poya-poya. Lanjut. Ada lagi? Ratu mungkin Ada lagi ingin memberikan mungkin. contoh? ingin memberikan contoh? Tentang berpoya-poya, Pak. Yo. Di dalam berpoya-poya itu kan terdapat yang pertama itu kalau tabzir itu juga disebut boros yang membelanjakan harta dengan hal yang tidak perlu. Yang kedua itu jiwa yang berturutkan kelebihan melebihi semestinya. Contohnya makan terlalu banyak dan tidak memikirkan orang lain dan membelanjakan harta secara berlebihan. Nah, itu termasuk juga. Oke, ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, dalam Islam mengenai tafsir atau berpoya-poya dalam Islam ini ada terdapat pada dalil Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudaranya setan. Ya. Nah, kalau tidak mau menjadi kawan setan maka hebatlah menjadi orang, ya. Jangan boros. Contoh tadi yang telah disampaikan oleh Rian tadi baru contohnya ya tidak membeli barang yang berlebihan sehingga barang yang tidak butuh dibeli. Kemudian ya contoh dari Ratu tadi sudah benar, makan terlalu banyak sehingga kekenyangan. Itu juga boros. Tidak memikirkan kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka orang-orang seperti itu bisa jadi saudaranya setan. Ya. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Ya. Nah, semoga anak-anak sekalian tidak termasuk kepada perilaku berpoya-poya atau boros, perilaku berpoya-poya menjadi orang yang nantinya dapat memanfaatkan sesuatu itu dengan baik, dengan seimbang. Baik. Ya. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, coba perhatikan pada gambar berikut. Perilaku berpoya-poya, main game, boros listrik, kemudian berbelanja. Anak-anak sekalian, dari 3 gambar yang ada, ini semuanya masalah yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Untuk itu kita harus mencarikan mencarikan pemecahan masalah. Nanti kita akan bagi kelompok. Kemudian anak-anak sekalian bisa mempresentasikan, mencari permasalahan tersebut, kemudian memecahkan masalahnya, apa solusinya. Ya. Dari permasalahan perilaku berpoya-poya. Di sini coba untuk kelompok 1 nanti Pak Rian, ya, Ananda Rian, kemudian kelompok 2 Ratu Samsia, kelompok 3 Nurliansa, untuk memecahkan masalah. Bagaimana caranya bisa menghindari perilaku berpoya-poya sebagaimana permasalahan yang ada. Bermain game, boros listrik, berbelanja. Anak-anak boleh berdiskusi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk
kemudian memaparkan hasil diskusi. Oke, ya. Silakan dimulai. Oke. Anak-anak sekalian, mohon bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Anak-anak yang bermain game atau yang kedua boros listrik, yang ketiga berbelanja. Ya. Bagaimana hasil diskusi dari kelompoknya? Oke, dari 3 kelompok tadi ada yang bersedia untuk duluan presentasi. Kelompoknya Pak si Anandarian atau kelompoknya Ratu atau kelompoknya Muliansa. Oke Pak, Ratu duluan. Oh iya, silakan. Ya boleh. Ya. Yang pertama itu menggambarkan cara remaja yang bermain game, main game online apa. Terus yang kedua yang berlistrik main game boy di laptop dan bermalas-malasan juga itu sepertinya. Ketiga berbelanja dan lalu berpergian. Jadi berbelanja di laptop itu artinya belanja terlalu giat. Jadi bermanfaat itu Pak. Dan saya Pak dan itu bermanfaat itu Pak. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Silakan. Dari kelompok lain ada tanggapan? Silakan. Hasil dari diskusi pada kelompok satu. Ada tanggapan? Kelompok Rian, kelompok Mulyarsa. Ya. Aman ya. Oke. Lanjut. Kelompok Rian. baik Pak, kami akan itu Pak adalah contoh dari latar berkoyak-koyak. Kota yang baru padahal tidur. Terus lalu oke. Sudah ya? Ya. Ya. Oke.
Oke, terima kasih anak-anak sekalian telah memaparkan dari apa yang telah tadi diskusi kelompok masing-masing ya. Bapak apresiasi anak-anak telah bisa untuk mengidentifikasi perilaku berpoya dan menjelaskannya dan menjelaskan bagaimana caranya bisa untuk menghindari dari perilaku berpoya-poya. Baik. Coba dari hasil yang telah kita belajar pada hari ini, ya, satu orang bisa untuk menjelaskan kembali apa itu poya-poya, kemudian dampak buruk dari poya-poya itu apa, dan bagaimana cara menghindari perilaku berpoya-poya. Ayo, siapa yang bisa untuk menjelaskan kembali? Ya, silakan Pak Rian. Oke. Jadi kita belajar hari ini. Oh iya, silakan. Tentang berpoya-poya. Bahwa perilaku berpoya-poya itu termasuk perilaku yang harus kita hindari. Jadi termasuk Oke, ya, anak sekalian, itu tadi kesimpulan dari kita pada hari ini. Semoga kita terhindar dari perilaku berpoya-poya. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari materi mengenai sum'ah. Ya. Sum'ah, kemudian riya, takabur, dan hasad. Nah, sebelum Bapak tutup, anak-anak boleh silakan mengerjakan tugas yang telah tersedia di grup WA. Apa yang didapatkan pada hari ini, kemudian kirimkan lewat Jipom yang telah disediakan. Baik, anak sekalian, ini saja yang kita belajar di hari ini. Mari bersama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.